Buku Keadilan Sosial dalam Islam karangan Hamka, halaman 83 sampai dengan halaman 88. Alif Lam Mim itulah kitab yang tidak ada keraguan-raguan padanya lagi menjadi pertunjuk bagi orang yang takwa yaitu yang percaya akan yang gaib dan mendirikan sembahyang dan dari rezeki yang kami anugerahkan mereka nafkahkan. Surat Baqarah ayat 12. Dengan kata-kata demikianlah kitab suci Quran dibuka. Kepentingan diri sendiri tidaklah berdiri sendiri. Kepentingan diri sendiri hanyalah sebahagian daripada kepentingan bersama. Apalah artinya diri sendiri terlepas kalau bersama terikat oleh kesusahan. Dan pasti kesusahan bersama itu mesti menjalar kepada diri sendiri. Inilah jiwa Islam yang sejati. Oleh sebab itu seketika kaum muhajirin yang berpindah bersama Rasulullah karena dorongan keyakinan agama dari Mekah ke Madinah mendapat sambutan yang sangat gembira oleh Mu'min yang menunggu di Madinah. Mereka bela, mereka tolong dan mereka pertahankan sehingga yang baru datang itu tidak merasa canggung di tempat yang baru. Dan orang yang telah kokoh dalam rumah tangganya dan beriman sebelum mereka cintai orang-orang yang berpindah ke negeri mereka tidak didapat dalam dada mereka keinginan akan pemberian mereka. Mereka tidak pentingkan diri sendiri walaupun ditimpa kesulitan. Dan barang siapa yang membersihkan rasa bakhil dari jiwanya itulah orang yang beroleh kemenangan. Al-Hasyr ayat 9. Inilah kehidupan yang amat dicita-citakan oleh tiap-tiap umat yang telah mengakui pengikut Muhammad. Mereka bayarkan nazar mereka dan mereka takuti hari yang kejahatannya sangat bernyala-nyala. Mereka berikan makanan kepada yang ingin diberi makan baik miskin atau anak yatim atau orang tawanan. Kami memberi makanan ini adalah karena Allah. Tidak kami mengharapkan daripada kamu balasan atau ucapan syukur. Surat Ad-Dar ayat 7-8-9. Sedekah atau nafkah yang diberikan kepada yang berhajat bukanlah semata-mata barang yang hilang dari tangan melainkan barang bertaruh kepada Tuhan yang akan diberi bunganya. Siapakah yang akan berpetaruh kepada Allah sebagai suatu petaruh yang baik? Maka Allah akan memberi bunga lipat ganda dan baginya pahala yang mulia. Al-Hadid 18. Sedekah atau nafkah bukan saja petaruh bahkan suatu perniagaan. Jak senantiasa berlaba sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sembahyang dan menafkahkan apa yang kami rezekikan, baik secara rahasia atau secara terang adalah mereka mengharapkan perniagaan yang sekali-kali tidak akan rugi. Supaya mereka terima tunai pahalanya dan akan ditambah pula dengan anugerahnya sesungguhnya dia adalah pengampun dan mensyukuri. Al-Fathir 29-30. Orang yang tidak merasa berat menafkahkan harta rezeki anugerah yang diberikan ke tangannya itu akan menjadi seorang kaya yang harta kekayaan itu seluas langit dan bumi disertai ampunan Tuhan. Bergegaslah kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas ketujuh langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu kelangan dan di waktu kesempitan dan orang yang sanggup memadamkan murkanya dan memberi maaf kepada sesamanya manusia. Dan Allah cinta akan orang yang senantiasa bersedia berbuat baik. Surat Ali Imran ayat 133-134. Infak menafkahkan harta itu adalah alamat keteguhan memegang janji dengan Tuhan, disertai takut dan cemas akan mendapat hisab, perhitungan yang tidak baik di muka Tuhan. Kelak jadi timbul dari keinsafan dan kesabaran dan pandang yang jauh. Enggan bernafkah adalah sama artinya dengan memutuskan tali yang telah dihubungkan Tuhan. Yang ingat hanyalah yang mempunyai intisari pikiran yang meneguhi janjinya dengan Allah dan tidak mungkir akan keteguhan janji itu. Dan yang menghubungkan apa yang disuruhkan Tuhan supaya tetap dihubungkan dan takut mereka akan Tuhan dan cemas akan buruknya perhubungan di akhirat kelak. Dan yang sabar karena harap akan wajah Tuhan dan mendirikan sembahyang dan menafkahkan daripada rezeki yang kami berikan baik dengan jalan sembunyi atau jalan nyata dan ditolaknya kejahatan dengan kebaikan. Itulah mereka yang akan mendapat tempat kesudahan yang baik yaitu surga. Lemparkan ke dalam neraka jahanam tiap-tiap orang yang kafir dan keras kepala yang menghambat-hambat berbuat kebajikan dan suka mengganggu orang dan ragu. Surat Ka'af ayat 24-25. Apakah yang membawamu ke dalam neraka sagar ini? Mereka berkata kami tidak termasuk orang yang sembahyang dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin dan kami berhanyut-hanyut dengan orang yang berhanyut-hanyut dan adalah kami ini mendustakan akan hari kemudian. Surat Al-Muddatsir ayat 42-47. Bahkan adalah mendustakan agama dan tetap masuk neraka walaupun sembahyang. Adakah engkau lihat orang yang mendustakan agama itulah orang yang membuat terlantar anak yatim. Dan tidak menyediakan makan orang miskin maka neraka wailun bagi orang yang sembahyang. Yang dalam sembahyang itu mereka lupa.
Yang ria dan tidak suka tolong-menolong, Surat Ad-Din. Saja tidak akan membagi-bagikan hukum fihinya tentang sedekah wajib, sedekah rukun atau sedekah sunat. Cita-cita hidup tinggi dari seorang Islam ialah kesanggupan mengerjakan segala perintah dengan tidak memperkatakan wajib, sunat mandubnya. Perintah bersedekah itu amat dikuatkan dan dihasung oleh Nabi bersedekah walaupun engkau tidak ada mempunyai harta yang akan disedekahkan. Nabi bersabda hendaklah seluruh kaum muslimin bersedekah. Sahabat bertanya ya Nabi Allah kalau tidak ada yang akan disedekahkan bagaimana? Lemparkan ke dalam neraka jahanam tiap-tiap orang yang kafir dan keras kepala yang menghambat-hambat berbuat kebajikan dan suka mengganggu orang dan ragu, Surat Ka'af ayat 24-25. Apakah yang membawamu ke dalam neraka sagar ini? Mereka berkata kami tidak termasuk orang yang sembahyang dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin dan kami berhanyut-hanyut dengan orang yang berhanyut-hanyut dan adalah kami ini mendustakan akan hari kemudian, Surat Al-Muddatsir ayat 42-47. Bahkan adalah mendustakan agama dan tetap masuk neraka walaupun sembahyang. Adakah engkau lihat orang yang mendustakan agama itulah orang yang membuat terlantar anak yatim dan tidak menyediakan makan orang miskin maka neraka wailun bagi orang yang sembahyang. Yang dalam sembahyang itu mereka lupa. Yang ria dan tidak suka tolong-menolong, Surat Ad-Din. Saja tidak akan membagi-bagikan hukum fihinya tentang sedekah wajib, sedekah rukun atau sedekah sunat. Cita-cita hidup tinggi dari seorang Islam ialah kesanggupan mengerjakan segala perintah dengan tidak memperkatakan wajib, sunat mandubnya. Perintah bersedekah itu amat dikuatkan dan dihasung oleh Nabi bersedekah walaupun engkau tidak ada mempunyai harta yang akan disedekahkan. Nabi bersabda hendaklah seluruh kaum muslimin bersedekah. Sahabat bertanya ya Nabi Allah kalau tidak ada yang akan disedekahkan bagaimana? Berusaha dengan tangan sendiri sehingga memberi manfaat kepada dirinya itu pun sudah bersedekah jawab beliau. Kalau itu tidak ada pula tanya mereka. Tolong orang yang kesempitan walaupun dengan memberi bicara kalau tidak ada pula. Amalkan yang ma'ruf tahan diri berbuat jahat itu pun sudah sedekah. Suatu hari datang pula sahabat-sahabat yang miskin kepadanya dan mengadukan perasaan hatinya, orang kaya-kaya telah pergi dengan kekayaannya. Mereka sembahyang kami pun sembahyang mereka puasa kami pun puasa. Tetapi ketika mereka menyedekahkan kelebihan hartanya, kami yang miskin ini ternganga sebab tidak ada yang akan kami berikan. Jiwa kecil itu beliau obat lalu beliau berkata, mengucapkan tasbih kepada Tuhan pun sedekah. Mengucapkan puji-pujian pun sedekah. Memelihara kehormatan diri pun sedekah. Bahkan menghindarkan duri tengah jalan pun sedekah. Lalu ada yang bertanya, bagaimana pula caranya ya Rasul Allah memelihara kehormatan dikatakan pula sedekah? Lalu beliau jawab coba engkau fikir kalau engkau gunakan kehormatan dirimu itu untuk yang haram, zirya, bukankah engkau berdosa? Maka jika engkau nikahi seorang perempuan tentu engkau berpahala itulah maksudmu memelihara kehormatan sedekah juga. Demikianlah semuanya diperlakukan sama. Sehingga yang miskin tidak merasa kecil jiwa dan putus harapan pintu kebaktian terbuka bagi semuanya. Anjuran bersedekah atau infak itu bukan pula menerawang langit yang tidak dapat dikerjakan. Melainkan dianjurkan yang praktis. Mulailah dari yang dekat dari ayah bunda keluarga karib, kawan tetangga, sahabat karib. Baru teruskan kepada yang lain yang fakir miskin. Bertambah besar kesanggupanmu bertambah luas pula daerah tempatmu bersedekah itu. Beribadatlah kepada Allah dan jangan dipersyirikatkan Dia dengan sesuatu pun. Dan dengan ayah bunda hendaklah berbuat baik, ihsan, dan dengan kaum keluarga karib dan anak yatim dan orang-orang miskin dan tetangga karib dan tetangga sisi dan sahabat kental dan ibnu sabil dan terhadap budak belianmu sekalipun. Dan Allah tidak suka kepada si pongah sombong yaitu orang yang bakhil dan menganjurkan orang lain supaya bacil pula dan menyembunyikan apa yang diberikan Allah kepadanya daripada anugerahnya. Dan kami sediakan bagi orang yang kafir siksa yang amat hina. Surat An-Nisa ayat 36-37. Katakan Muhammad apa saja yang kamu nafkahkan daripada yang baik, adalah untuk ayah bundanya dari karib kerabatmu dan anak yatim dan orang miskin dan ibnu sabil. Dan apa yang kamu perbuat daripada kebaikan maka sesungguhnya Allah adalah mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 115. Lihatlah di ayat itu, jiran tetangga berdekat rumah dekat pula kedudukannya dengan ayah bunda dan karib kerabat, dan anak yatim dan orang miskin yang lain pun didekatkan pula dengan itu. Ya jika masih sedikit yang akan dinafkahkan tentu diberikan kepada yang lebih dekat yang lebih amat perlu. Dan kita bercita-cita supaya luas,
Alangkah jauhnya ajaran ini dengan individualisme zaman kini yang takut didatangi tetamu dan takut dimintai pertolongan. Kemurhan tidak boleh mengalahlah rasa rahim dan ihsan. Abu Bakar nyaris mencabut perbantuan yang senantiasa diberikannya kepada Mistah karena Mistah turut pula menjatuhkan tuduhan yang tidak-tidak atas Aisyah. Ikapnya ini ditegur oleh Tuhan dengan ayat tidaklah boleh orang yang kaya di antara kamu dan mempunyai kelapangan menangguhkan bahwa akan memberikan kepada kerabat-kerabatnya dari orang-orang miskin dan orang-orang yang berpindah pada jalan Allah. Hendaklah memaafkan dan hendaklah mengampuni, tidakkah kamu ingin agar Allah memberikan ampunannya bagi kamu? Surat An-Nur ayat 22. Demikianlah Tuhan mempertinggi perasaan halus manusia ke atas puncak kemuliaan. Suatu ajaran yang dapat dipertanggungjawabkan di tiap-tiap zaman jadi kebanggaan dahulu, kini dan nanti. Lihatlah di ayat itu, jiran tetangga berdekat rumah dekat pula kedudukannya dengan ayah bunda dan karib kerabat, dan anak yatim dan orang miskin yang lain pun didekatkan pula dengan itu. Ya, jika masih sedikit yang akan dinafkahkan tentu diberikan kepada yang lebih dekat yang lebih amat perlu. Dan kita bercita-cita supaya luas. Alangkah jauhnya ajaran ini dengan individualisme zaman kini yang takut didatangi tetamu dan takut dimintai pertolongan. Kemurhan tidak boleh mengalahlah rasa rahim dan ihsan. Abu Bakar nyaris mencabut perbantuan yang senantiasa diberikannya kepada Mistah karena Mistah turut pula menjatuhkan tuduhan yang tidak-tidak atas Aisyah. Ikapnya ini ditegur oleh Tuhan dengan ayat tidaklah boleh orang yang kaya di antara kamu dan mempunyai kelapangan menangguhkan bahwa akan memberikan kepada kerabat-kerabatnya dari orang-orang miskin dan orang-orang yang berpindah pada jalan Allah. Hendaklah memaafkan dan hendaklah mengampuni, tidakkah kamu ingin agar Allah memberikan ampunannya bagi kamu? Surat An-Nur ayat 22. Demikianlah Tuhan mempertinggi perasaan halus manusia ke atas puncak kemuliaan. Suatu ajaran yang dapat dipertanggungjawabkan di tiap-tiap zaman jadi kebanggaan dahulu, kini dan nanti. Di dalam satu hadis qudsi diterangkan bahwasanya berbuat baik kepada sesama manusia adalah berbuat baik kepada Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah bersabda di hari kiamat, "Wahai anak Adam, aku sakit tidak engkau jenguk." Maka anak Adam menjawab, "Ya Rabbi, bagaimana aku menjenguk engkau padahal engkau Tuhan serta sekalian alam?" Tuhan menjawab, "Tidakkah engkau ingat hambaku si fulan sakit tidak engkau jenguk-jenguk? Bukankah jika engkau pergi menjenguk dia, akan engkau dapati aku ada serta dia?" Dan katanya pula, "Hai anak Adam, aku meminta makan, tidak engkau beri makan." Anak Adam menjawab, "Ya Rabbi, bagaimanakah aku akan memberi engkau makan padahal engkau Tuhan seluruh sekalian alam?" Maka Allah bersabda, "Tidakkah engkau tahu si fulan meminta makan lalu tidak engkau berikan? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau beri makan dia namun engkau dapati aku padanya? Wahai anak Adam, aku meminta minum tidak engkau beri minum." Maka berkata pula anak Adam, "Ya Robi, bagaimana aku akan memberi minum padahal engkau Tuhan seluruh sekalian alam?" Maka bersabdalah Tuhan, "Meminta diberi minum hambaku si fulan tidak engkau beri minum, bukankah jika dia engkau beri minum akan engkau dapati demikian di sisiku?" Di dalam ayat-ayat dan hadis dipuji sedekah yang diberikan dengan sembunyi dan kurang terpuji sedekah yang diberikan dengan gembar-gembor dan sangat tercela sedekah karena mencari nama, ria. Karena perasaan orang yang diberi sedekah pun haruslah dipelihara pula. Jika engkau nyatakan sedekah itu baiklah, tetapi jika engkau sembunyikan dan engkau berikan langsung kepada si fakir, itulah yang lebih baik bagi kamu. Surat Al-Baqarah ayat 271. Penyakit yang amat mendalam dalam jiwa manusia yang senantiasa menghambat-hambatnya buat memberi ialah cinta kepada harta itu sendiri. Sebab itu biasa kalau orang memberi yang diberikannya itu ialah remah-remah, remeh-remeh, lebih-lebihan hartanya bukan yang penting. Oleh sebab itu diatasi penyakit ini oleh sabda Tuhan, "Sekali-kali belum akan kamu capai kebajikan itu sebelum kamu sanggup menafkahkan apa yang lebih kamu sukai." Al-Quran ayat 92. Demikianlah ajaran ini telah ditanamkan sejak 14 abad yang telah lalu. Beberapa bahagian besar dari sari ajaran ini telah membekas ke dalam jiwa dan kebudayaan pemeluk agama Islam, cuma kekurang kesanggupan berjuang dalam medan hidup secara baru yang amat cepat. Putaran rodanya inilah yang menyebabkan tidak ada lagi yang akan mereka sedekahkan. Harta benda dan sumber ekonominya telah dipegang tampuk-tampuknya oleh bangsa yang telah maju. Namun begitu bersedekah dan infak masih menjadi cita-cita yang setinggi-tingginya di hati kaum muslimin. Alangkah berbahagianya peri kemanusiaan kalau dianya menjadi pakaian dan telaga kebudayaan yang umum.
Demikianlah ajaran terhadap kepada setiap diri agar supaya bila negara mengatur undang-undang diri telah dapat mendasar kan fikirannya dengan ridha.